Pemirsa dan penikmat tayangan-tayangan di dalam channel YouTube MZT Malaraya dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam membahas hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan seputar pernikahan yang biasa juga disebut dengan fikih munakahat. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih membahas kondisi-kondisi yang tidak lagi mewajibkan kita atau menganjurkan kita mengijabahi atau menjawab atau menghadiri suatu undangan-undangan, baik itu undangan pesta pernikahan atau undangan yang lainnya. Beberapa kondisi telah kami sampaikan dan kita jelaskan pada video-video sebelumnya, yang mana kelanjutan dari keterangan yang ada di dalam kitab Al-Iqna' tulisan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini. Beliau juga memberikan beberapa contoh gambaran, diantaranya adalah an la yakuna da'i zaliman au fasiqan au syirriran au mutakallifan qaliban lil mubahati wal fakhri qalahu fil ihya'i. Kondisi berikutnya yang kita tidak lagi dianjurkan, terutama lagi tidak diwajibkan untuk memenuhi suatu undangan dalam suatu acara tertentu, ketika yang mengundang ini adalah orang yang zalim, orang yang fasik, atau bahkan orang yang terlalu memaksakan diri untuk mengadakan acara seperti demikian. Nah ini, ketika misalkan kita diundang oleh seseorang, yang mana orang yang mengundang kita ini dikenal di lingkungan sekitar atau di masyarakat luas, dia adalah orang yang zalim. Dia adalah orang yang sering melakukan kezaliman. Maksudnya kezaliman ini adalah mengambil atau menguasai hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Entah itu mengambil materinya atau mengambil hak-haknya, yang menguasai haknya orang lain atau menguasai materinya orang lain yang dengan cara-cara tidak benar, yang ini kemudian diistilahkan dengan sebutan zalim. Kalau memang orang yang mengundang kita itu jenis orang yang seperti itu, maka kita tidak lagi dianjurkan untuk memenuhi undangan orang-orang seperti ini. Atau juga misalkan orang yang mengundang ini adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang dia itu fasik ini maksudnya dia pelaku dosa-dosa besar, atau dia itu juga terlalu sering berkali-kali dia itu melakukan dosa-dosa kecil. Dia ngerti kalau ini adalah merupakan dosa kecil, tapi dia terus-terusan melakukan hal tersebut. Nah ini kemudian oleh syariat dicap atau dianggap sebagai orang yang fasik. Ketika misalkan orang mengundang kita jenis orang seperti ini, orang yang zalim atau orang yang fasik, kita tidak lagi dianjurkan untuk menghadiri undangan-undangan orang yang seperti ini. Alasannya kenapa? Karena begini, ketika kita itu duduk dengan orang lain, maka mau tidak mau, kita akan terpengaruhi oleh orang itu, atau orang itu yang akan terpengaruhi oleh kita. Oleh karena itu sampai muncul suatu ungkapan dalam peribahasa Arab yang menyatakan manjalas janas. Orang yang duduk dengan siapa, maka dia akan sejenis dengan orang itu. Artinya dia akan terpengaruh dengan orang itu. Ketika kita, orang yang kita sudah berupaya untuk menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang tertata agamanya, tertata hidupnya dengan baik, lalu kemudian kita itu duduk dengan orang-orang yang zalim, maka di situ akan ada dua kemungkinan. Kita sebagai orang yang berupaya menjadi orang soleh akan bisa mempengaruhi orang tersebut, atau orang tersebut yang kemudian mempengaruhi kita. Seandainya orang yang kita ajak duduk, kita ajak ngobrol bersama ini orang yang lebih soleh dibandingkan kita, maka pasti kita akan untung. Karena itu bisa memberikan motivasi, memberikan semangat besar kepada kita untuk semakin bisa memperbaiki diri, untuk bisa semakin soleh lagi di hari-hari berikutnya. Tapi kalau kemudian yang kita ajak duduk, kita ajak ngobrol bersama adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang dia itu suka mengambil haknya orang lain, orang-orang yang suka menguasai haknya orang lain dengan cara-cara yang tidak benar, atau orang-orang yang dia itu gemar melakukan dosa-dosa besar, gemar melakukan dosa-dosa kecil, kita duduk dengan mereka, akan ada dua kemungkinan saat kondisi seperti itu. Kita yang akan mempengaruhi dia, kita yang memberikan warna kepada dia, atau justru dialah yang akan memberikan pengaruh dan warna kepada kita. Kalau kita bisa menjamin, kita bisa punya kekuatan dugaan bahwa kita akan bisa mempengaruhi dia, maka tidak ada masalah. Tapi kalau sebaliknya kita ragu, atau bahkan kita itu cenderung pesimis akan bisa mempengaruhi dia, justru malah kemudian muncul dugaan kita yang akan terpengaruhi oleh dia,
maka sangat tidak dianjurkan kita duduk bersama dengan orang-orang yang seperti ini. Karena ketika kita sudah berupaya menjadi orang yang soleh, lalu kemudian duduk dengan orang seperti ini akan menyebabkan munculnya kemerosotan pada diri kita sendiri. Kita menjadi malas lagi untuk beribadah, kita menjadi orang yang sering lupa kepada Allah, kita semakin jauh dari yang namanya taubat, kita akan semakin jauh untuk mengingat Allah, kita semakin jauh untuk mengingat Rasulullah SAW, kita semakin jauh untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, kita semakin jauh untuk memperbanyak zikir, memperbanyak kajian-kajian ilmu, memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah. Ini ketika karena duduk dengan orang-orang yang tidak tepat, karena mereka akan mempengaruhi kita. Beda lagi kalau misalkan panjenengan memang bisa memastikan, atau panjenengan punya suatu keyakinan, suatu dugaan kuat bahwa ketika jenengan duduk dengan orang-orang seperti itu, jenengan yang bisa mempengaruhi dia. Ya monggo-monggo saja kalau memang punya perasaan yang seperti itu. Jenengan tidak sampai terbawa arus dengan komunitas yang jenengan datangi. Justru malah jenengan yang akan membawa atau menyeret komunitas itu kepada arahnya panjenengan. Tidak ada masalah. Tapi ketika tidak ada kepastian, sebaiknya kita tidak menghadiri acara-acara seperti itu. Karena ketika wataknya orang zalim ini yang mengundang, maka juga tidak menutup kemungkinan dalam acara itu juga ada perbuatan-perbuatan zalimnya. Ketika ada perbuatan zalim lalu kemudian kita masuk di tempat itu, masuk di area itu, masuk di acara itu, maka kita juga termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Padahal ya selemah-lemahnya iman, ketika kita itu melihat orang lain melakukan kemungkaran, hendaknya kita juga mengingkari dari segi hati kita masing-masing. Kita tidak ridho dengan perbuatan zalim tersebut. Namun ketika kita datang di acara itu, lalu kemudian kita mungkin karena merasa tidak enak, merasa malu, merasa sungkan, akhirnya kita kemudian ikut dengan acara yang telah disediakan, joget-joget misalkan, atau nyanyi-nyanyi misalkan, yang mana joget dan nyanyian atau musiknya tadi itu sudah merupakan bentuk-bentuk yang melanggar aturan-aturan syariat, maka kita akan termasuk kepada orang-orang yang ada di dalam golongan tersebut. Khawatirnya, yang kita khawatirkan apa? Ketika kita dalam kondisi seperti itu, justru kemudian saat itulah ajal kita datang. Lalu kemudian usia kita ditutup dalam kondisi yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kita selalu punya angan-angan supaya kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bukan dalam keadaan su'ul khotimah. Dan perlu kita ingat juga, salah satu wejangan, nasihat, peringatan dari Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, matal mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Ketika dia itu terbiasa melakukan kemungkaran seperti itu, dia terbiasa melakukan kezaliman seperti itu, maka ini akan menyebabkan orangnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita penting untuk kembali kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah. Kita kembali kepada aturan-aturan Rasulullah SAW supaya kita bisa mendapatkan predikat husnul khotimah. Demikian mungkin kajian atau penyampaian materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, maka bisa disampaikan pada kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada video kali ini. Mudah-mudahan kajian kita semuanya bisa bermanfaat untuk masyarakat umumnya dan lebih luas lagi. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.